Tapi setelah saya sukses ini, saya percaya banget bahwa tidak ada laki-laki sukses yang nggak punya wanita hebat di belakangnya. Jadi semua laki-laki sukses ada wanita pasti hebat. ada wanita hebat di belakangnya. Ketika saya mualaf, saya tanya ke Pak Kiai Haji Al Bukhari yang mualafin saya tanya, Pak, kalau kita jadi orang Islam, gimana sih caranya sukses? Saya bilang, tangan kita cuma dua sebagai pengusaha. Tapi kalau uang ke uang, memanusiakan manusia, karyawan kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini kembali lagi di channel aku, yaitu di channel Raffi Abdillah, tentunya pada konten dakwah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. La a'budu ma ta'budun wa la antum Tabat yada bilalin wa tab sallu ala khairil anam Al-Mustafa tabari tamam. Baik, pada kali ini kita akan kembali lagi mereaction karena aku belum bisa turun ke jalan, jadi kita mereaction kembali tentang dakwah yang ada di medsos. Baik, pada kali ini kita akan mereactionkan atau menonton cuplikan quotes dari Bang John. Siapa sih nggak kenal dengan Bang John? Seseorang yang mempunyai perusahaan yang lumayan fantastik gitu ya. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ke videonya. Baik, pada kali ini kita sudah berada di dalam TikTok, karena ya rata-rata di TikTok sih yang viral gitu ya kan. Oke, langsung saja 1, 2, 3. Bang, aku pengen tanya juga, Bang. Ini kan tiba-tiba kan abang kan jadi sultan nih. Punya Sultan siapa? tapi abang punya Julukan orang kan? 6 perusahaan. Ya, tapi saya Bener nggak ya? dibilang sultan. Iya betul. 6 perusahaan. Betul. Dan Perusahaan sekarang ya. cukup sukses. Ya lumayan lah itu. Masih di atas langit masih ada Iya langit. pasti. Ya, di atas langit masih Tapi ada langit. cukup sukses dong. Cincinnya aja segitu Ini kan. sebetulnya nggak nyaman. Kalau udah nyampe rumah gue copot personal brandingnya ini. Iya. Kok bisa, Bang? Iya. Dari 2019 yang abang pengangguran hampir 10 tahun saya bilang, kayak kalau tadi cerita 10 tahun pengangguran nggak jelas tiba-tiba kan bisa kaya, Bang. Soalnya terakhir Indonesia udah, ditonton seperti ini, Bang. Ada orang kaya seperti ini berujung-ujung akhirnya nipu dan masuk penjara 10 tahun, Bang. Ya kan kita kan nggak pengen ada yang tidak baik lagi, Bang. Betul. Kalau menurut pengamat nggak mungkin. Bener juga, Bang. Kemarin sejak kejadian si Indra Kents teman saya itu, Bang, ya memang nggak logis sih, Bang, kalau misalnya kerja 2-3 tahun tiba-tiba jadi sultan, jadi kaya, Bang. Nah, menurut abang kayak gimana, Bang? Ya, jadi 2019 itu trigger saya. Saya ini anak laki satu-satunya di keluarga. Oke, aku potong. Jadi ceritanya itu ya kalian tahu sendiri lah ya, fullnya bagaimana, cerita perjalanan Bang John ini bagaimana. Dari 2019 dia pengangguran atau bisa dibilang kurang mampu, dan kemudian melejit 2 tahun setelahnya, mungkin di 2021 ya, 19, 20, 21 lah. Di 2021 itu melejit si Bang John ini. Nah, di sini aku bukan menonton tentang perjalanannya, tapi quotes itu penyemangatnya, bagaimana dia kan seorang mualaf gitu ya, masuk ke Islam gitu, bagaimana dia cara berkomunikasi dengan Tuhannya, bagaimana cara meyakinkan dirinya pasti bisa terhadap apa yang baik gitu loh. Oke, langsung saja kita tonton lagi. Keluarga saya itu, orang tua saya susah, ibarat tuh kayak udah terahnya susah gitu. Di keluarga besar kita nggak ada yang sukses, nggak ada yang kaya gitu. Semua tuh golongan orang susah semua gitu. Ya, 3 bersaudara, laki satu-satunya. Ya, ketika saya tenggelam di dunia lomba burung itu, mama saya itu sakit. Ini real story. Mama saya sakit, butuh duit buat berobat, saya pinjem ke bos saya yang punya tempat lomba burung itu 500.000. Dia bilang apa? Nanti lu balikinnya bagaimana? Di situ kayak hati saya kayak dicambuk betul-betul. Jadi kayak punya bayangan panjang nih mama gua aja lagi meriang-meriang kayak gini aja butuh duit 500. Gua sebagai anak digedein tapi nggak bisa do nothing gitu, nggak bisa ngapa-ngapain untuk menolong orang tua saya. Padahal saya cuma ngomong, saya selalu bilang saya sayang banget sama orang tua saya sayang banget sama orang tua saya. Tapi ketika orang tua saya butuh saya nggak bisa ngapa-ngapain.
Nah, Nggak ada. trigger kedua adalah saya itu orang yang mudah dimotivasi sebetulnya. Gue itu kalau punya orang yang gue sayangi dan dia sayang sama gue all out kerja keras semangat. Nah, singkat cerita, saya minta dikenalin sama cewek nih yang sekarang jadi istri saya. Oke. Jadi kalau orang sering bilang nih, dulu waktu saya susah saya juga nggak percaya kalimat itu. Tapi setelah saya sukses ini saya percaya banget bahwa tidak ada laki-laki sukses yang nggak punya wanita hebat di belakangnya. Jadi semua laki-laki sukses Ada wanita pasti hebat. ada wanita hebat di belakangnya. Itu true. Waktu saya susah, saya nggak percaya omongan itu. Tapi ketika saya di titik sukses itu benar-benar saya ngalamin istri saya itu sudah cantik waktu saya ketemu. Nah, saya buluk, bisa dilihat foto saya zaman dulu. Tapi ketika saya dekatin istri saya bilang ke istri saya nggak punya rumah, saya belum kerja dan lain-lain. Tapi garansi yang saya bisa kasih ke kamu adalah saya bukan orang malas. Dan saya lagi benar-benar pengen berjuang untuk kebahagiaan keluarga saya. Saya sayang banget sama orang tua saya. Kasih saya kesempatan untuk saya berjuang dan saya akan janji akan jadikan kamu ratu di kehidupan saya. Itu janji saya ke istri saya. Nah, alhasil istri saya kasih saya kesempatan, dokter. Ya, Pak, jalanin lah, kita jalanin. Singkat cerita, Oktober saya mualaf. Nah, pas mualaf itu pun juga, jadi setiap potongan-potongan kejadian di kehidupan saya ini, saya orangnya nyimak gitu loh. Ya, jadi ketika saya mualaf, saya tanya ke Pak Kiai Haji Al-Bukhari yang mualafin saya tanya, Pak, kalau kita jadi orang Islam, gimana sih caranya sukses? Saya bilang, hablum minanas, hablum minallah. Hablum minanas ini perbanyak hubungan sama manusia, silaturahmi, karena di Islam ini kita percaya Allah itu datangi rezeki dari segala arah. Oke, saya catat. Bang, aku pengen tanya juga. Itulah. Inilah yang aku sebut dengan quote-quote Bang Jun yang mungkin bisa memotivasi kita semua, bukan hanya diriku sendiri, bukan hanya diri pribadi, tapi juga dengan semuanya kalian. Jadi yang aku tangkap di sini nih, wah, nyentuh banget gitu. Jadi ada kata-kata Bang Jun yang menyatakan, yang mengontarkan kalimat hablum minallah, hablum minannas gitu. Jadi jaga hubungan baik kita dengan Sang Pencipta, Sang Ilahi, Sang Robbi, agar kita ini mendapatkan kehidupan yang mungkin bisa Allah yang ngatur, bukan kita yang ngatur, tapi Allah yang mengatur kita gitu. Jadinya kalau kita mengutamakan hubungan kita dengan Allah, dengan Sang Pencipta langit dan seisinya, maka dari itu kita akan mendapatkan keberkahannya dari situ. Contohnya didatangkan oleh orang-orang yang mungkin bisa berdampak positif dan bisa berdampak baik bagi kita semua. Contohnya mungkin dari segi pendidikan, dari segi akademik, dari segi pekerjaan, dari segi kerabat, hubungan silaturahmi. Nah, itu semua itu Allah datangkan ya karena kita sudah dekat sama Allah gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, niatkan kita untuk ibadah, entah itu kerja, entah itu belajar, entah itu apapun. Niatkan untuk ibadah, karena dari ibadah tersebut kita mendapatkan keberkahan dari situ, entah itu dari rezeki orang maupun dari lingkungan sekitar tersebut. Gitu, barakallahu fikum. Masya Allah. Oke, lanjut lagi. Terus sekarang udah kaya, sombong, arogan. Nih, banyak-banyak yang teguh yang namanya prinsip hidup saya. Hartamu boleh dan wajib bertambah, tapi karaktermu jangan pernah berubah. Stay humble. Kita rendah hati itu yang membuat kita layak disebut sebagai seorang manusia. Oke. Terus sekarang udah kaya. Jadi gini, banyak orang yang mungkin sudah sukses, maksudnya sudah melebihi apa yang dia butuhkan gitu. Tapi karena dengan keadaan tersebut masih banyak yang nyinyir gitu loh. Jadi sebelum sukses sudah dinyinyir, sudah dihina, sudah diomongin lah. Mungkin contohnya ya, kamu kerja apaan sih kok tiba-tiba kaya, kamu gini sih kok, kamu gimana sih kok tiba-tiba kaya, bukannya kamu pendiam ya, bukannya kamu sok apa. Nah itu mereka mengejek kita, meskipun mereka menjudge kita, selama kita bisa melakukan yang terbaik, bukannya Allah larang, bisa melakukan atau kegiatan yang positif yang baik, lanjutkan gitu. Sama ada Allah ridhoi dan Allah berkahi, lanjutkan aja gitu. Jangan dengerin orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita, karena mereka iri gitu. Sebenarnya mereka iri karena kita bisa, kenapa mereka nggak bisa, jadi cuma bisa nyinyir gitu loh gitu. Dan itu juga kejadian di kehidupanku pribadi. Oke, langsung saja kita lanjut lagi. Tangan kita cuma dua sebagai pengusaha, tapi kalau nguang ke uang, memanusiakan manusia, karyawan kita bikin happy, nggak usah disuruh semangat, nggak usah disuruh kerja keras, jadi semangat gitu. Bisa
Kalau kita bisa memanusiakan manusia tanpa harus disuruh semangat, dia akan semangat dengan sendirinya. Tangan kita cuma dua sebagai pengusaha. Tapi kalau nguang ke uang, memanusiakan manusia, karyawan kita bikin happy, nggak usah disuruh semangat, nggak usah disuruh kerja keras, dia semangat gitu. Oke, lanjut. Harus jadi anak muda yang berdampak. Harus jadi anak muda yang punya gairah. Tantangan itu selalu ada, teman-teman. Ya, setiap hari kita bangun tidur itu masalah. Karena memang itu tugasnya kehidupan untuk membuat kita menyerah. Kehidupan itu diciptakan itu untuk membuat kita menyerah. Selalu tugas pokoknya kehidupan adalah memaksa Anda untuk menyerah. Tapi bagaimana kita jadi manusia, makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, mengalahkan kehidupan. Gua nggak mau dipaksa menyerah. Saya tidak mau dipaksa menyerah sama kehidupan. Saya harus lawan. Saya harus bangkit. Saya harus sukses. Karena faktanya adalah Anda jadi orang sukses, Anda bisa berdampak positif untuk banyak orang. Kalau hidup Anda nggak sukses, uang aja nggak punya, bagaimana Anda mau bantu orang? Harus jadi anak muda yang berdampak. Harus jadi anak muda. Oke, lanjut. Tahu nggak perbedaan orang optimis dan orang yang mudah putus asa? Ketika dalam kesulitan, orang yang mudah putus asa melihat masalah dalam setiap kesempatan, sedangkan orang optimis melihat peluang dalam setiap kesulitan. Insya Allah. Baiklah, oke, di sini aslinya banyak sih yang pengen aku captionkan, tapi dengan keadaan yang belum memungkinkan karena takutnya waktunya kelamaan gitu. Jadi kita kabur dulu gitu. Jadi kalau kalian pengen saran lagi, aku lihat atau reactionkan quotes Bang John ini, silakan komen sebanyak-banyaknya dan share juga. Oke. Terima kasih telah menonton video kali ini. Oke, pesan dari aku, jangan lupa berbuat baik meskipun kita bukan orang baik. Jangan lupa berikan positif meskipun kita banyak kekurangan, dan jangan lupa berdampak positif meskipun kita punya kelemahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.